Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Ya, sekarang masih bulan awal September. Bulan September ini ada perencanaan terselenggaranya kompetisi Liga 1 U20. Nah, ini menarik kalau kita kupas karena salah satu kontestannya adalah Madura United. Nah, di sini telah hadir nih Coach Rahmat Basuki yang menukangi atau membesut Madura United U20. Apa kabar Coach? Alhamdulillah, baik Mas Syahid. Baik. Gimana nih kesibukan menjadi pelatih Madura United U20 dan juga menjadi asisten pelatih di tim senior? Bagi waktunya gimana nih? Ya, sementara ini saya nikmati Mas ya. Jadi ketika harus latihan di Bangkalan bersama tim senior, terus harus menyeleksi pemain untuk U20 di Pamekasan, ya saya jalani, saya nikmati karena semata-mata tujuannya untuk Madura United dan anak-anak Madura tentunya. Anak-anak Madura ya. Tentunya. Nah, ini menarik. Tapi yang ingin kita bahas kali ini Coach, ini soal persiapan secara umum karena ini udah September dan Betul. Sekarang tinggal menunggu hitungan hari lah. Betul. Untuk terselenggaranya kompetisi Liga 1 U20. Terus yang teman-teman juga ingin ketahui adalah sejatinya Madura United U20 saat ini hanya sebatas mengikuti kompetisi atau memang ada beban target juga. Ini nanti yang akan dikupas. Sebelum membahas soal itu, gimana perkembangan seleksi sejauh ini Coach? Sejauh ini perkembangannya alhamdulillah berjalan dengan baik. Teman-teman pelatih juga bekerja dengan maksimal. 90% tim sudah terbentuk dan 75% adalah putra daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam 2-3 hari ke depan kita akan kedatangan pemain lagi untuk menambah pemain di posisi yang memang belum terisi dengan baik. Sebetulnya ada sih Mas, kualitasnya cuma masih belum meyakinkan saya bersama dengan tim-tim yang tim pelatih. Jadi mungkin ke depan ini akan ada seleksi berjalan untuk menutupi kekurangan itu. Iya. Sejauh ini yang sudah fix atau final itu ada berapa pemain, Mas? Sementara ini ada 22 pemain plus 3 goalkeeper. Satu goalkeeper itu kami pinjam dari tim senior. Jadi 2 goalkeeper kami dapatkan dari hasil seleksi dan 22 pemain adalah kebanyakan ex Elite Pro Academy yang U18 kemarin. Oh, kebanyakan. Ya. Berarti tadi disampaikan 70% sejauh ini itu adalah putra daerah. Ya, putra daerah. Ada yang beberapa yang dari luar daerah. Dari luar, ya. Berarti 25 pemain tersebut itu sudah fix. Sudah fix. Dari 25 pemain tersebut, ini posisi apa saja yang di kacamata coach ini masih kurang? Yang paling urgent itu di posisi 9 Mas, atau di striker. Ada 3 pemain yang sementara ini trial. Saya juga belum memutuskan mereka mau kita rekrut atau belum. Tapi yang jelas posisi 9 adalah posisi yang paling lemah menurut saya. Terus ada posisi gelandang serang itu di posisi nomor 10. Kita punya satu pemain yang saya yakin kualitasnya sangat baik dan ex timnas juga putra daerah atas nama Febrian Trianto. Jadi tinggal mencari pelapisnya Febri ini nanti seperti apa. Oh, berarti sepanjang yang kami tahu Febri ini dulu mainnya mobile kayaknya Coach. Ya, awalnya betul, dari betul. fullback, terus pernah diproyeksikan sebagai winger, pernah juga. Ya. Terus sekarang ternyata dia akan diplot sebagai gelandang serang berarti. Kalau memang dibutuhkan di situ, saya mainkan dia di gelandang serang. Tapi ketika tim ini butuh Febri main di winger, saya plot dia main di winger. Karena anak ini utility Mas ya. Jadi menguasai ya kurang lebih 3-4 posisi. Wah, keren ini. Ya. Berarti Madura United Football Academy melalui Elite Pro-nya, kelompok usianya ini sudah mampu mengorbitkan pemain-pemain yang bisa multi posisi. Betul Mas. Wah, ini bagus. Kecuali kiper ya belum ya? Kecuali kiper. Kecuali kiper. Memang susah memang merotasi posisi menjaga gawang ini. Siap. Berarti kalau penjaga gawang ini harus penjaga gawang ya Mas? Iya, Gak bisa. Berarti yang dibutuhkan adalah pelapis dari gelandang serang, terus membutuhkan pemain yang nomor 9 target man-nya. Betul. Setiap pelatih ini kan punya tipikal dan kesukaan pemain tersendiri nih Coach. Betul. Ada yang suka pemain memang sebatas goal getter, ada yang suka pemain yang memang hanya fokus terhadap yang penting cepat ada pakai false nine ya atau apa kadang false itu nine, tanpa menggunakan striker. Kalau Coach sendiri ini tipikalnya seperti apa yang dicari sebenarnya nomor 9-nya dulu ini? Kalau nomor 9 lebih ke target man Mas ya. Jadi dia yang bisa membuka ruang untuk
memberikan ruang kepada pemain lain untuk bisa melakukan, ada istilah coming from behind. Terus yang kedua dia bisa menjadi tembok juga. Dan yang terakhir tentunya striker ini harus bisa mencetak gol. Karena itu tugas paling penting striker adalah mencetak gol. Jadi ada anekdot, kalau menurut saya anekdot ya, ketika striker itu 90 menit bermain jelek, tapi menit ke 91 dia bisa mencetak gol dan membawa timnya menang, maka 90 menit dia main jelek itu hilang. Dia pasti dipuji karena bisa mencetak gol. Jadi ya tugas striker memang seperti itu. Jadi kalau saya memilih salah satu striker yang harus saya punya adalah benar-benar bisa mencetak gol. Oh, berarti yang benar-benar dibutuhkan adalah goal getter berarti. Betul. Yang bisa membuka keran-keran gol Madura United. Betul. Atau mencetak banyak gol, bukan hanya sebatas dia lihai di sini, bukan sebatas tembok saja yang betul, bisa memberikan ruang kepada teman-teman, bukan sebatas itu, tapi yang dibutuhkan adalah benar-benar yang sangat produktif, insting golnya tinggi apa segala macam, itu yang dibutuhkan berarti. Benar. Sejauh ini berarti yang akan diseleksi nanti itu butuh berapa pemain lagi dari 25 pemain ini? Kalau target dari manajemen Mas ya, sebetulnya saya dikasih slot pemain itu 30. Nah, cuma saya berusaha untuk tidak sampai memaksimalkan kuota, karena saya melihat juga bagaimana pemain lokal ini, pemain putra daerah juga mendapatkan kesempatan bermain. Karena tugas saya adalah sekarang bagaimana mengembangkan pemahaman bermain mereka, Mas. Pemahaman bermain. Jadi kalau semakin banyak pemain yang ada di squad ini, maka peluang tampil beberapa pemain yang memang saya proyeksikan bisa promosi umpamanya ke senior, maka semakin kecil. Jadi kemungkinan besar ya maksimal bisa 27 sampai 28 pemain. Oh, berarti penambahannya tidak akan banyak ini, kalaupun ada penambahan lagi berarti. Betul. Kalau yang 25 pemain ini udah final, gak akan terotak-atik lagi? Insya Allah final. Final sudah. Oh iya ya. Ini yang soal komposisi skuad. Tadi dibutuhkan pelapis dari gelandang serang. Betul. Nah, tipikal pemain gelandang serang ini kan juga banyak macamnya. Ya, kalau Coach RB sendiri ini yang dibutuhkan seperti apa sebenarnya karakternya? Pintar Mas ya. Pintar. Yang jelas dia pemain yang sangat pintar. Dia tahu kapan melakukan aksi, baik itu dengan dribbling, dengan penetrasi passing, ataupun dia muncul dari belakang, atau dia yang dribbling sendiri. Jadi kalau saya sih lebih memilih pemain yang secara kualitas, teknik dasar bagus, dan dia pintar bagaimana mengambil keputusan yang tepat di waktu yang singkat itu. Jadi dan itu harus kita drill Mas. Kita drill, banyak metode latihan yang bisa kita pakai supaya pemain itu bisa mendapatkan performa seperti itu yang saya inginkan itu. Jadi seperti itu. Berarti yang dibutuhkan ini adalah pemain yang cerdik, jadinya dia tahu kapan dia harus membagi bola, kapan dia harus menahan bola juga gitu. Betul. Dalam artian karena lini tengah ini kan yang mengatur ritme. Betul. Lini kapan harus main cepat, kapan lambat. Kalau saya istilahkan rumah, lini tengah ini dapur Mas. Dapur. Jadi rumah ini bisa hidup dari dapur ini. Dari dapurnya. Jadi yang menghidupkan permainan ya gelandang-gelandang ini, lini tengah ini. Ketika lini tengah kita kuasai, maka peluang untuk menang itu sangat besar. Meskipun tidak 100% loh ya. Kalau berkaca kepada tim di senior, yang dibutuhkan tipikal pemainnya seperti siapa kalau gelandang serang? Kalau dalam kacamata coach? Rivera. Oh, berarti yang dibutuhkan pemain yang seperti Rivera. Kenapa alasannya? Rivera ini bisa bermain, dia bisa menjadi nomor 10, tiba-tiba bisa menjadi nomor 9. Kadang dia ketika diperlukan untuk melakukan transisi dari menyerang ke bertahan, dia jadi orang paling terakhir Mas. Jadi bagaimana dia bermain itu dengan wawasan yang sangat luas. Bahkan dia bisa bermain ketika saat menyerang, terutama saat bola-bola set piece dari tendangan pojok atau tendangan bebas. Ketika kita nyerang, tiba-tiba bola kerebut lawan, dia bisa sprint dari gawang lawan ke gawang kita untuk bertahan, membantu pertahanan. Tapi ketika menyerang, dialah yang memberikan opsi kepada pemain lain, memberikan assist yang bagus, mendelay permainan juga. Jadi itu Rivera. Ya. Dan juga insting golnya tinggi. Betul. Karena dari 21 gol yang dicetak yang dibukukan oleh Madura United, 4 golnya dibukukan oleh Rivera. Dan itu bukan dari penalti atau apa, semuanya. Betul. Semuanya dari open play. Dan juga assist Rivera luar biasa. Iya.
Berarti yang dibutuhkan pemain, kalau bisa nih ada pemain yang tipikalnya seperti Rivera gitu. Betul. Dan bukan tidak mungkin, Mas. Kita bisa mencetak Rivera yang lain dari Madura United U20. Kalau berbicara bukan tidak mungkin, bagaimana melihat benih-benih itu butuh waktu berapa lama untuk mereka diracik sehingga bisa siap seperti Rivera. Walaupun tidak langsung seperti Rivera, setidaknya menyamai Rivera ya. Yang dibutuhkan sebetulnya kan pengalaman dulu, Mas. Jadi menit bermain pemain ini paling penting mempengaruhi karir pemain. Jadi kalau di Pamekasan ini kan kesulitannya kan memang jarang ada kompetisi yang resmi, terutama di kelompok usia. Dan saya yakin Rivera itu lahir dari kompetisi yang sehat. Jadi pembinaannya berjalan sehingga menit bermainnya dapat dan wawasan bermainnya dia dapat dari pertandingan-pertandingan itu. Jadi kesulitan di Madura United U20 ini adalah mereka harus ikut bermain di pertandingan-pertandingan resmi. Kalau EPA berjalan dengan rapi tiap tahun ada, saya yakin pasti akan ada pemain sekali Rivera, sekali Jaja, saya yakin pasti ada. Selama mereka kita latih dengan baik, kita buka wawasannya dengan baik. Kan tugas kita hanya itu. Sekarang bagaimana kompetisi di tiap daerah itu, terutama di Pamekasan itu dijalankan dengan baik. Baru kita akan mendapatkan pemain dengan kualitas yang baik karena menit bermainnya yang banyak. Berarti jam terbang yang akan berbicara nantinya. Betul. Yang akan juga membentuk. Ini yang sangat penting juga buat semua kalangan agar kompetisi dari kelompok usia itu juga diperhatikan dan intens. Betul. Bukan hanya sebatas ketika ada event aja itu. Jadi setidaknya ada yang berkesinambungan, setiap tahun sudah jelas kalendernya, setiap ini adalah event ini, setiap ini ada event ini. Jadinya anak-anak talenta muda itu udah tahu saya latihan ini untuk show kemampuan saya itu di mana. Betul. Nah, ini yang menarik. Ini soal komposisi squad, coach. Ya. Kita sedikit coba beralih kepada coach, dapat target gak sih untuk ini? Atau memang kompetisi untuk Liga 1 U20 Madura United hanya sebatas berkontribusi aja, berpartisipasi aja? Kalau dari manajemen jelas, manajer juga menargetkan saya pengen bawa tim ini juara. Sebetulnya tidak berupa penekanan kepada kami, cuma beliau bilang saya pengen tim ini bisa juara. Jadi dari situ saya bisa melihat bahwa ekspektasi manajer ini sangat besar terhadap tim ini dan saya harus menjawab itu dengan baik. Sementara saya target pribadi sebetulnya realistis, Mas ya. Saya pengen membawa tim ini karena ini rata-rata skuad lama dari U18 kemarin yang bisa bawa Madura United lolos ke 8 besar. Tahun ini harus bisa lebih dari itu. Ya alhamdulillah kalau bisa sampai menjejak ke semifinal apalagi final. Tapi ketika manajer bilang saya pengen bawa tim ini juara, maka saya harus menjawab itu dengan baik. Iya. Saya sisir sedikit dari satu demi satu ini. Sejauh ini biar sahabat KTV tahu bahwa Coach RB ini adalah pelatih Madura United U18 dan yang membawa pertama kali U18 lolos dari fase grup ke perempat final. Betul. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Coach RB punya kepercayaan diri tinggi dengan target tersebut karena beberapa komposisi skuad U18 yang dulu itu menghiasi yang sekarang. Iya, betul. Yang sekarang, Coach. Apa selain dari komposisi skuad tersebut, apa nih modal utama dari Coach RB untuk memenuhi target? Katanya tadi saya ingin mencoba untuk menjawab tantangan dari manajemen yaitu target juara. Apa nih modalnya? Selain juga komposisi skuad yang dari U18 dan mentalitas mereka karena tembus dari fase grup, apa nih? Yang pertama adalah persiapan. Kita lumayan lama persiapan, kurang lebih sampai hari ini udah mau 1 bulan. Meskipun itu tahap seleksi, tapi di sela-sela seleksi kami juga menanamkan filosofi bermain Madura kepada anak-anak. Dan tinggal bagaimana memantapkan bahwa filosofi Madura United itu harus benar-benar dipraktikkan oleh pemain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lingkungan tim, Mas ya. Jadi kondisi tim, baik itu pemain yang datang dari luar yang baru ataupun pemain luar yang lama yang kembali ke Madura United, itu chemistry-nya sudah ada. Padahal ada yang baru, ada yang lama. Tapi saya juga heran kok segampang itu mereka menjalin komunikasi dengan baik. Ya mungkin karena memang dari awal dibentuk, saya bilang ke pemain Madura bahwa setiap pemain yang datang untuk bergabung dengan kita itu adalah keluarga kita.
maka jalin hubungan dengan baik, jalin komunikasi dengan baik, karena pasti akan ada manfaatnya nanti. Dan itu ternyata benar-benar dipraktikkan oleh anak-anak. Itu yang kedua. Terus yang terakhir adalah fasilitas. Jadi apa yang disediakan oleh presiden klub, oleh manajer Madura United juga itu sangat luar biasa. Kita datang ke MUTG, di situ sudah ada ruang gym. Tiap pagi, tiap sebelum latihan anak-anak naik ke gym, baru setelah itu turun ke lapangan. Jadi kalau saya merasa ragu dengan target yang ingin kami capai, itu heran ya, aneh, karena semuanya sudah tersedia. Tapi ya kita lihatlah bagaimana perjalanan kita nanti. Cuma yang jelas saya sangat optimis tim ini bisa berbicara banyak di Elite Pro Academy U20 nanti. Iya, saya menarik ke filosofi sepak bola Madura ini. Betul. Tentu kalau dari yang alumni-alumni EPA, dia sudah terbiasa dengan filosofi tersebut. Gimana dengan pemain-pemain baru yang menghiasi komposisi skuadnya nanti nih, Coach? Setidaknya chemistry oke, terbangun antar pemain, betul. Tapi pemahaman terhadap filosofi Madura itu kan butuh waktu juga. Butuh waktu, ya. Salah satu nilai positif saat seleksi ya itu, Mas. Jadi saya melihat bahwa ada pemain baru yang ikut seleksi, bagaimana ketika dia hilang bola, saya melihat itu. Ketika dia jatuh, saya melihat itu, karena dasar dari filosofi kita kan itu. Jadi ketika kehilangan bola harus segera kita rebut. Nah, beberapa pemain yang ikut seleksi, ada 1-2 pemain yang menunjukkan itu tanpa pernah tahu filosofi kita itu. Jadi seperti ada pemain dari Pasuruan ini, Rama namanya. Jadi saya melihat anak ini karakter Maduranya sangat kuat, padahal bukan orang Madura. Jadi ketika dia hilang bola, dia ngejar bola itu tanpa kenal lelah, harus sampai dapat. Bahkan ketika saya tanya, Rama, kenapa kamu langsung bereaksi seperti itu? Padahal tidak ada instruksi untuk melakukan high pressing umpamanya. Enggak, Coach, saya pengen bola itu bisa cepat saya rebut, karena saya menghilangkan bola itu. Jadi dari nilai itu semakin mudah bagi kita untuk menanamkan filosofi Madura. Jadi saya masih ingat, saya ajarkan itu ke pemain lama bahwa filosofi Madura United yang diciptakan oleh presiden klub, yaitu ketika hilang bola segera rebut, itu wajib. Saat jatuh segera bangun, tanpa ada drama-drama atau intrik-intrik untuk mengulur-ngulur waktu. Dan saat ketinggalan harus segera kejar. Jadi ketika tim kita kalah nih, karena 90 menit bermain kan, menit 41 umpamanya kita kebobolan, masih ada menit yang lama, Mas, untuk bisa kita kejar lagi ketinggalan itu. Jadi sebelum peluit itu berakhir, kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi itu sekarang anak-anak itu menanamkan itu sangat luar biasa. Dan itu dibuktikan kemarin ketika uji coba pertama kami dengan tim lokal, dengan tim UKOR Stain itu luar biasa. Jadi transisinya sangat luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan. Siap. Berarti modal filosofi sepak bola Madura ini menjadi fondasi awal untuk menjawab target tersebut. Ya, dan itu juga menjadi filosofi sepak bola saya. Siap. Sangat percaya diri saya, Mas, dengan filosofi itu. Siap. Kenapa Coach? Bisa diuraikan. Saya kemarin ikut lisensi A diploma itu dapat tugas setiap pelatih membuat filosofi sepak bolanya sendiri. Dan tanpa ragu saya menggunakan filosofi, saya kasih nama filosofi sepak bola saya itu Matruji. Jadi Madura, rukun, aman, dan terpuji. Dan filosofinya adalah yaitu tadi, 3 hal itu tadi. Dengan formasinya banyak fleksibel formasi di situ, karena saya merasa bahwa anak-anak Madura, Mas, sesuai dengan filosofi yang saya inginkan. Karakter Madura kan memang seperti itu, tidak mau kalah orangnya. Kadang kalaupun dia salah dengan prinsipnya, dia tetap tidak mau kalah. Nah, yang saya rubah itu, ketika prinsip itu salah, saya buka wawasan mereka bahwa ini harus dibenarkan. Nah, ketika prinsip kamu benar, siapapun yang menghalangi kamu, kita lawan. Jadi ya filosofi itu yang saya tanamkan ke pemain. Berarti dari filosofi tersebut akan membentuk karakter tanggung jawab. Ya. Kehilangan bola, dia bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut. Ketinggalan, dia bertanggung jawab untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dan ketika terjatuh, dia juga tetap fair play-nya ada. Ya, harus cepat bangun. Ini yang bagus dari filosofi sepak bola Madura. Iya, sahabat.
Ini kan sudah target, katanya tadi sudah sampai. Saya tidak punya alasan untuk tidak memenuhi target tersebut karena semua fasilitas ada, pemain juga persiapan juga cukup lama, terus pemainnya chemistry juga terbangun, pemahaman filosofinya juga udah bagus. Dalam kacamata coach, apa nih yang perlu dibenahi masih untuk mencapai target tersebut hingga nanti kick off? Yang pertama memperbanyak uji coba. Jadi masih ada waktu Mas. Mungkin beberapa hari ke depan ini kami akan melakukan uji coba. Rencananya hari Minggu ini kita mau melakukan semacam trofeo, satu dengan tim lokal dan satu lagi tim dari luar Madura. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling saya soroti adalah mentalitas. Jadi mental itu harus terus kita bangun, harus istilahnya begini Mas. Jadi kalau ketika ada anak punya kualitas bagus tapi mentalnya jelek, maka itu akan percuma. Dan itu harus kita pukul. Dalam tanda kutip pukul maksudnya kita bangunkan Mas. Bahwa harus punya keyakinan bahwa saya lebih baik dari kamu. Saya harus bisa menang dari kamu. Ini daerah saya dan kamu tidak boleh lewat dari daerah saya. Pokoknya saya di bek kanan. Bek kanan ini, area kanan ini daerah saya. Kalau kamu mau lewat, kamu harus lewati saya dulu. Dan saya tidak akan membiarkan kamu lewat. Jadi mental-mental seperti itu harus kita bangun. Harus kita pupuk terus. Jadi keinginan menang. Karena menang itu kan senang Mas. Semua tim, semua pemain pasti merasakan senang itu ketika menang. Dan itu lumrah. Tapi ketika kalah, bagaimana saya mengajarkan mereka untuk menikmati kekalahan. Dan dari situ kalian belajar. Dari kalah kita belajar, dari salah kita belajar. Jadi mental-mental seperti itu sangat penting dalam sepak bola. Jadi kalau saya mengistilahkan fisik, teknik, skill, pemahaman bermain itu adalah isi dari sepak bola. Tapi bungkusnya adalah mental. Jadi kalau bungkus ini tertutup rapat dan rapi, maka isinya akan baik. Nah itu yang saya bilang ke pemain. Kita betulin mental kalian dulu. Kita betulkan mental kita. Kita percaya diri bahwa kita lebih baik dari tim lain. Bukan dalam arti kita meremehkan tim lain, enggak. Betul. Tapi kita lebih baik dari tim lain dengan cara yang baik. Dengan sportivitas yang tinggi. Dengan cara bermain yang baik. Tidak keluar dari koridor fair play itu tadi. Jadi dua itu sementara ini yang menjadi target utama saya, yaitu memperbanyak jam bertanding dengan uji coba mungkin, dan yang kedua adalah revolusi mental pemain. Berarti dengan uji coba yang sangat banyak, mental bertandingnya akan terbentuk. Otomatis. Ini yang sedang menjadi pekerjaan rumah dan akan diselesaikan sebelum kick off Liga 1 Betul. U20 nanti. Iya. Terakhir coach, apa yang ingin disampaikan terhadap supporter Madura United terkait coach ini kan udah dapat amanah untuk membawa U20 juara nih. Apa yang ingin disampaikan coach kepada supporter Madura United? Kalau untuk supporter sih, saya pengen Madura ini dikenal sebagai supporter yang sangat dewasa. Jadi saya masih ingat presiden klub ketika datang ke anak-anak U18 waktu di Bandung. Beliau sempat bilang ke saya, ajarkan pemain kamu untuk mensyukuri setiap kemenangan dan menikmati kekalahan. Jadi apa yang saya sampaikan itu, jadi supporter pun juga harus seperti itu. Maka ketika menang kita harus bersyukur, kita harus bersenang-senang, bersyukur. Tapi ketika kalah nikmati saja. Karena tidak ada pemain yang pengen kalah. Tidak ada pemain yang pengen kalah. Karena dari kalah itu kita sedih. Kita sedih, kita kesal kadang. Tapi supporter Madura saya yakin akan menjadi supporter yang dewasa kalau bisa menikmati kekalahan itu. Karena dari kalah kita belajar, dari salah kita juga bisa belajar. Jadi harapan terbesar saya adalah supporter Madura adalah dikenal sebagai supporter yang ya seperti filosofi sepak bola tadi, Madruji, Madura rukun dan terpuji. Siap. Ini menarik perbincangan kali ini. Jadinya kata kunci yang bagus barusan yang saya dapatkan adalah kita harus selalu belajar, dari kalah kita belajar, dari salah kita belajar, jadinya kita akan lebih baik dari tangga ke tangga. Betul. Hingga menuju kesuksesan. Iya. Berjumpa lagi dalam season Madura Podcast selanjutnya. Terima kasih.